بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan perlu kita ingat bahwasanya di bulan Sya'ban ini turun ayat yang sangat mulia. Ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan Sya'ban diturunkan ayat bahwasanya Allah menyatakan bahwasanya Allah dan seluruh para malaikat Allah itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Sya'ban ini juga Allah memanggil umat-umat Nabi Muhammad, para manusia seluruhnya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dinyatakan orang yang paling pelit, orang yang paling rugi di akhirat nanti adalah orang man idza dzukirtu indahu lam yusalli alaihi. Au kama qala. Orang yang paling rugi di akhirat nanti, kata Rasulullah, adalah idza dzukirtu indahu, jika namaku disebutkan di dekat dia, dia dengar nama aku, lam yusalli alayya, dan dia tidak berselawat kepadaku, maka itulah orang yang rugi dan orang yang paling pelit, kata Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang nyebut Nabi Muhammad, maka jawabnya adalah sallallahu alaihi atau sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad. Maka biasanya kalau orang-orang rombongan para habaib, para ulama, kalau setiap orang bilang, siapapun yang mengatakan itu, baik orang gila pun yang mengatakan sallu ala Nabi Muhammad, maka dia akan menjawab sallallahu alaihi, walaupun yang ngomong itu orang gila. Kalau tidak mau jadi orang pelit. Dulu itu ada orang jual permen di Tarim, itu ada orang jual permen. Orang jual permen ini ngontrak, hidupnya miskin, dia cuma jual permen. Dia jual permen. Jadi pada suatu hari ini saingannya banyak. Jadi karena saingannya banyak ini, banyak saingannya yang iri sama dia. Saingan jual permennya laris. Permennya laris kenapa? Dia setiap jual permen dia ngomongnya salawat. Permen, sallu ala Nabi Muhammad. Permen, sallu ala Nabi Muhammad. Gitu terus dia jualan. Coba ada orang jual sayur macam itu, cabai, sallu ala Nabi Muhammad. Nggak ada di pasar kayak gitu. Orang ini ketika jual permen, setiap dia menyebut permennya dia, mempromosikan permen dia tetap salawat kepada Nabi Muhammad. Permen, sallu ala Nabi Muhammad. Permen, salli ala Nabi Muhammad. Macam itu terus sehingga permennya laris. Sehingga tetangga sebelah, orang sebelah ngeran sama dia. Ini permennya laris ini. Ini ternyata kawan yang sebelah yang jual permen itu satu kontrakan sama dia. Jadi kontrakan panjang, nah dia di ruangan sebelah kayak kontrakan panjang itu. Jadi satu kontrakan itu dalam kamar yang berbeda, ada banyak tukang permen di sana. Tukang permen yang lain iri sama dia karena permennya laris. Maka permen yang satu ini memfitnah dia. Permen yang iri dengan dia itu, orang tukang permen itu yang iri sama dia memfitnah dia, mengatakan kepada yang punya kos-kosan tadi, punya kontrakan, mengatakan bahwa ini yang jual permen ini banyak bikin ulah lah, bikin kacau lah di kontrakan, apalah bikin masalah gitu, banyak bikin masalah, sehingga orang tuan kontrakan ini ingin mengeluarkan penjual permen yang salawat terus tadi itu dari kontrakan. Oke, kalau memang begitu laporannya, si Anu saya keluarkan dari kontrakan, tapi tunggu dulu saya naik haji dulu. Nanti selesai haji, saya balik ke kampung, saya keluarkan tukang permen tadi. Haji beliau. Orang tuan kontrakan haji. Sampai ketika haji, sampai di Madinah, orang tuan kontrakan ini mendengar suara anak buah yang ngontrak sama dia tadi, yang jual permen. Tiba di Madinah dengar suaranya dia. Di Madinah terdengar suara yang jual permen tadi. Permen, sallu ala Nabi Muhammad. Di Madinah kedengaran. Di Madinah, padahal lah keluar dari daerah. Tetap mendengar suara itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Permen, sallu ala Nabi Muhammad. Dah Madinah masuk ke Mekah. Tiba di Mekah, waktu keliling Ka'bah terdengar juga suara orang ini. Permen, sallu ala Nabi Muhammad.
ini bingung tuan ini yang kontrak di rumah saya yang jual permen kayak ini nih. Di Madinah dengar juga suara dia, sampai di Mekah terdengar juga suara dia. Maka orang ini heran, dan ternyata itu adalah suara orang yang kontrak di rumah dia yang jual permen itu. Sampai balik dari Mekah, maka tuan rumah ini mengatakan, saya tidak jadi mengeluarkan orang itu. Maka dia balik pergi ke kontrakannya, memeriksa semua kontrakan. Dia masuk ke dalam kontrakannya orang yang jual permen tadi, orang yang soleh tadi, yang cinta Nabi Muhammad. Maka orang ini lah kemas barang, lah kemas pakaian, kemas barang, nak pindah lagi, karena dia tahu bahwa ketika tuannya pulang dari haji dia akan pindah, akan diusir. Tapi ketika masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Ya Pak, katanya, saya siap ingin keluar dari sini karena memang saya sudah dijadwalkan keluar. Tapi kata tuan itu, saya tidak jadi mengeluarkan kamu dari kontrakan ini. Kenapa? Karena saya tiba di Madinah mendengarkan suara kamu, sallu ala Nabi Muhammad, permen, sallu ala Nabi Muhammad. Sampai di Mekah saya dengar juga suara kamu. Maka mulai hari ini saya tidak akan keluarkan kamu dari kontrakan ini, dan kamu bebas dalam kontrakan ini, dan kamu saya gratiskan. Akhirnya orang itu selamat. Itu bentuk cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang bilang sallu ala Nabi Muhammad, itu malu. Saya di kampus waktu debat, orang ribut di kampus, ribut semuanya karena debat gitu kan, diskusi. Jadi ngeluarkan Umar, jadi ribut sampai sana. Saya bilang sallu ala Nabi Muhammad, gue bilang. Orang dia melulung aja, oh katanya, dia nggak bisa jawab. Padahal orang yang bilang sallu ala Nabi Muhammad, jawabnya adalah sallallahu alaihi. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan turunnya perintah salawat. Maka di bulan Sya'ban kita harus memperbanyak salawat dibandingkan hari-hari yang lain. Kalau di bulan lain kita salawatnya 300 kali per hari, maka hendaknya di bulan Sya'ban kita salawatnya 500 kali per hari atau lebih. Kalau kita sebutkan semua perintah salawat ataupun keutamaan salawat, maka tidak cukup satu hari untuk menjelaskannya. Kita cuplik saja hadis-hadis penting tentang salawat. Ba'da an ata bilhamdalati bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrillahi ta'ala. Musannif setelah mengucapkan alhamdulillah, maka mereka berselawat kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti perintah Allah. Jadi selawat ini bukan hanya perintah Nabi Muhammad saja, tapi langsung perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu memang ada iman dalam hati kamu, pasti kamu selawat kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena yang dipanggil untuk berselawat adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian alaihi sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kelebihan salawat yang pertama, kata Rasulullah, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Yang pertama, kelebihan salawat yang pertama. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menulis salawat dalam suatu buku. Kita punya buku catatan, kita tulis nama salawat kepada Rasulullah dalam buku itu, maka selama tulisan itu masih ada dalam buku itu, malaikat akan terus memintakan ampun untuk kita. Kita punya buku, lalu kita tulis salawat, atau kita punya kitab nih. Saya beli kitab ini tanggal 27 bulan 3 2015. Saya tuliskan salawat di bawahnya. Maka selama mulai dari 2015 sampai sekarang, sampai hari kiamat, selama tulisan ini masih ada dalam kitab ini, maka malaikat akan terus memintakan ampun atas dosa-dosa saya. Itu artinya bahwa kata Rasulullah, siapa yang menulis salawat dalam satu kitab, selama tulisan itu masih ada, maka selama itu juga malaikat akan terus minta ampun. Ya Allah, ampuni fulan, ighfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Lahu siapa? Untuk orang yang menuliskan salawat dalam kitabnya dia. Maka kalau kita punya buku pelajaran, adik-adik yang sekolah punya buku pelajaran, tulis salawat. Selama salawat itu masih ada, maka selama itu dosa kita selalu dimintakan ampun oleh
malaikat. Itu yang pertama. Kita yang punya buku-buku lah, yang punya buku di rumah atau punya apa kayak punya buku keputusan, surat yang memang dijaga, maka tuliskan salawat. Walikaulihi alaihi salatu wassalam. Kelebihan salat yang kedua, man sarrahu ayyalqiyallaha wa huwa anhu radin falyuksir minas salati alayya. Barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin berjumpa dengan Allah dan Allah ridha kepada dia, mau minta ridha Allah dan berjumpa dengan Allah, falyuksir minas salati alayya, maka hendaklah dia memperbanyak bersalawat kepadaku. Kita ini semua ingin jumpa dengan Allah. Kita selama ini tunggat-tungit nggak pernah lihat Allah. Dan kita punya keinginan yang sangat besar untuk berjumpa dengan Allah. Dan ketika jumpa, kita jumpa Allah tidak marah sama kita. Kita ingin kalau kita jumpa Allah, Allah sayang kita, Allah ridho kepada kita. Caranya bagaimana? Salah satunya kata Rasulullah, falyuksir minas salati alayya. Siapa ingin berjumpa dengan Allah dan Allah ridho kepada dia, maka banyaklah bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwa muqtahimi. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana jaba wa sya'bana wa Ramadana. Terkadang kita ini banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kadang baring-baring, apa salahnya sambil baring kita pegang tasbih atau pegang tasbih digital itu kita sambil salawat? Salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Sekali baring aja, baring sudah zuhur atau sebelum sholat, kita baring aja sudah dapat 100, dapat 200. Itu kan lumayan untuk kita. Maka kita gunakan waktu kita untuk banyak berselawat. Hadis yang selanjutnya dari Rasulullah SAW, man aksara minas salati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhlukatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang memperbanyak salawat kepadaku ketika hidup, maka Allah akan memerintahkan seluruh makhluknya untuk memintakan ampun kepada dia, untuk orang yang ini, untuk orang yang banyak salawat, ba'da mautihi, setelah dia mati. Siapa yang banyak salawat ketika hidup, maka ketika dia mati, Allah akan menyuruh seluruh makhluknya yang ada di muka bumi, di langit dan di bumi, ikan-ikan yang ada dalam lautan, binatang-binatang yang ada dalam hutan, semut-semut yang ada dalam lubang, untuk memintakan ampun untuk orang yang banyak salawat ketika hidup. Maka banyak salawat itu jadi amal jariah untuk kita. Ketika hidup banyak salawat, maka setelah mati, walaupun anak cucu kita tidak mendoakan kita, walaupun anak istri kita nggak mau sedekah untuk kita, tapi ketika kita sudah mati, kalau kita banyak salawat ketika hidup, semut saja akan mengirimkan Fatihah, akan mengirimkan istighfar, akan memintakan ampun untuk kita ketika kita sudah mati. Seluruh makhluk yang akan di muka bumi akan mendoakan orang yang banyak salawat ketika hidup. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir
banyak hadisnya. Banyak sekali. Aktsiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'alas sirati wa nurun fil jannati. Berbanyaklah berselawat kepadaku, kata Rasulullah, sesungguhnya selawat akan menjadi cahaya ketika kamu berada di alam kubur, dan menjadi cahaya ketika meniti siratal mustaqim, dan menjadi cahaya ketika kita masuk surga. Maka dalam kubur itu nggak ada cahaya, tutup semua. Kalau lah mati itu selesai lah. Adeh. Kita nengok kubur, dalam kubur digali lubang 1 meter lebih. Dalamnya itu, dalam lubang digali lubang lahat. Di dalam lubang ada lubang lagi. Yang lubang yang dalam lubang itu namanya liang lahat. Nanti kepala kita itu dibaringkan. Jadi kita dalam kubur tuh bukan begini, tapi nempel di tanah, melekap. Nah, nempel kayak itu. Jadi kepala itu ngadap tanah, di depan kita tanah, di belakang kita ditutup dengan papan, ditutup rapat-rapat. Nanti sudah tutup dengan papan, diguyur lagi dengan tanah. Sudah digali 2 meter, 1 meter lebih, nanti digali lubang, tutup dengan papan, diguyur lagi dengan tanah, dilempari dengan tanah yang bulat-bulat itu. Kalau kita nengok orang makamkan orang itu, kok tutup lagi dengan tanah, ditimbun dengan tanah. Tidak ada satu cuil cahaya pun yang masuk dalam kubur. Mana ada cahaya? Bau saja, angin saja tidak mampu masuk dalam tanah itu, apalagi cahaya. Maka yang menjadi cahaya kita di alam barzah nanti adalah salawat. Kalau banyak kita salawat, ya gedang lah cahayanya, besar cahayanya dia. Kalau sedikit salawat kita, ya sedikit cahayanya. Kalau nggak ada salawat, ya nggak ada cahayanya, gelap kita dalam kubur. Dalam kubur gelap. Waktu malaikat maut, walaupun malaikat mungkar nakir datang bawa bara api untuk mukul kita, baru ada cahayanya. Itu pun apinya hitam. Saking panasnya hitam apinya yang bakar kita. Nggak merah kayak api dunia. Kalau merah mungkin bisa terang kuburan kita. Tapi tidak, apinya hitam. Saking panasnya berubah menjadi warna hitam. 69 kali lipat dibandingkan api yang ada di dunia. Maka salawat ini akan menjadi penerang di alam kubur. Dan salawat ini juga akan menjadi penerang ketika meniti siratul mustaqim. Wah, semua kita ini akan meniti siratul mustaqim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Kata Allah, tidak ada di antara kamu kecuali akan mendatangi siratal mustaqim. Sebab jalan satu-satunya untuk masuk surga adalah siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu jembatan yang kecil. Bahkan dalam kitab Daqaiq itu dijelaskan siratal mustaqim itu sangat kecil, seperti rambut dibelah 7, sangat kecilnya dia. Maka banyak orang yang jatuh ke dalam. Kalau kita niti siratal mustaqim itu jatuh, maka jatuhnya jatuh ke neraka. Karena di bawah jembatan ada neraka, di sebalik jembatan ada surga. Kalau kita lolos, kita masuk surga. Kalau kita jatuh, maka itu artinya kita masuk neraka. Maka yang jadi penerang cahaya kita untuk meniti siratal, ini jembatan, menjelaskan yang menunjukkan jembatan itu siratul mustaqim itu, sehingga kita lihat itu dengan cahaya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat juga menjadi cahaya ketika kita berada di dalam surga. Maka orang-orang surga itu matanya semuanya bercahaya itu dengan cahaya salawat kepada Nabi Muhammad. Maka kalau kita baca berjanji itu, ternyata yang menjamin kita masuk surga itu bukannya sholat saja, bukannya ibadah saja, tapi salawat adalah salah satu syarat untuk masuk surga. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi. Al jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatannya itu sa'dun, itu disediakan liman yusalli, untuk orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salam